Bulan yang selalu dinanti telah tiba. Sudah kita sepakati bersama. Waktu yang tepat untuk tingkatkan sinergi dan melangkah bersama. Shadaqallahul Adzim. Dengan energi istiqomah, tingkatkan produktivitas di bulan penuh berkah. Kita sucikan hati dan satukan langkah. Kami, seluruh perwira PT Pertamina Hulu Indonesia, Zona 10 Filbunyu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'in ni'mah, wassalatu wassalamu ala rasulillah bi jami'i salawati kulliha adada ma fi ilmillah ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa wala fi kulli lahzatin abadan bi kulli lisan li ahli ma'rifati billah. Wa ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Serta salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan umat Islam dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu dan teknologi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa saat ini kita berada di fase ketiga daripada bulan Ramadan, yang mana dikatakan fase awal Ramadan hari-hari yang penuh dengan rahmat. Fase yang kedua atau 10 hari yang kedua adalah hari-hari yang penuh dengan ampunan. Adapun fase yang ketiga adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan banyak hamba-hambanya daripada belenggu api neraka. Karena setiap manusia terancam akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "May ya'mal misqala dzarratin syarran yara wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara." Setiap orang pernah melakukan dosa dan setiap dosa akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu saya katakan hampir setiap manusia terancam masuk ke neraka karena setiap orang pernah berbuat dosa. Akan tetapi dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW kemuliaan bulan Ramadan, di antaranya di mana ada hari-hari Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang daripada belenggu api neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita hari ini dan sesuai dengan akhir Ramadan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan zakat, maka adapun tuntunan membayar zakat, di sini kami sampaikan untuk mempermudahkan umat agar supaya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama dan dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Adapun ketika setiap orang akan membayar zakat, pasti langsung akan dituntun oleh para amil-amil yang sudah disiapkan. Dan mereka para amil pun telah diberikan pelatihan atau tuntunan ketika akan memproses pembayaran zakat dari umat Islam. Nah, yang perlu kita ingatkan di sini adalah tentang termasuk tuntunan juga kepada orang awam yang banyak belum memahami bagaimana hakikat zakat yang sebenarnya. Dikatakan bahwa zakat itu memiliki 3 syarat. Yang pertama, diwajibkan bagi orang Islam. Yang kedua, dia mendapati terbenamnya matahari hari terakhir daripada bulan Ramadan, entah 29 atau 30. Maka dia wajib membayar zakat. Jadi seandainya ada orang yang meninggal dunia di malam takbiran, berarti dia sudah diwajib zakat. Kemudian yang terakhir, ini yang banyak dilupakan orang, bahwa
wa wujudu ma yafdulu an ma'unatihi wa ma'unati man tajibu alaihi ma'unatuhu lailatul id wa yaumahu. Adapun orang yang diwajibkan membayar zakat, yaitu orang yang memiliki kelebihan daripada biaya hidupnya dan biaya hidup orang yang ditanggungnya, masuk anak, istri, keluarganya. Ketika dia memiliki kelebihan, maksudnya kelebihan daripada kebutuhan dia di malam Id, di malam hari raya, dan besok harinya di hari raya pertama. Ketika dia memiliki kelebihan daripada itu, baru diwajibkan dia mengeluarkan zakat. Artinya kebutuhan hidupnya seperti makan, pakaian, tempat tinggal, memperbaiki tempat tinggal. Nah, setelah itu ada kelebihan, baru dia diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Ada satu kisah, pernah seseorang datang kepada saya. Dia menceritakan pengalamannya ketika berada di bulan Ramadan, di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Beliau ceritakan bahwa pada saat itu beliau tidak memiliki harta sedikit pun. Akan tetapi pada saat itu hari Jumat, dan kebetulan beliau pekerjaannya adalah seorang nelayan. Kemudian beliau ceritakan, pada hari itu beliau bingung untuk menentukan antara mengerjakan sholat Jumat atau turun ke laut untuk mencari rezeki untuk membayar zakat. Akhir itu beliau katakan, hari itu akhirnya Ustaz, saya tentukan saya turun ke laut, saya tinggalkan sholat Jumat. Dan alhamdulillah katanya, waktu itu saya dapat rezeki sampai saya bisa membayar zakat saya, istri dan anak-anak saya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, ini sebenarnya suatu kesalahan. Karena ibadah sholat, coba kita lihat di dalam rukun Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu mendirikan sholat, baru membayar zakat, menunaikan zakat. Jadi, mendirikan sholat itu lebih utama daripada membayar zakat. Dan pada kasus yang ini yang saya kisahkan tadi, ketika dia meninggalkan sholat Jumat untuk mencari rezeki, untuk membayar zakat, ini satu kekeliruan. Karena ketika dia meninggalkan sholat Jumat ini, itu bukan uzurnya. Sementara kewajiban zakat itu hanya wajib apabila dia memiliki kelebihan untuk biaya hidupnya dan keluarganya malam hari raya dan besoknya hari raya. Baru dia diwajibkan. Jadi seandainya seperti kasus seperti itu, dia sampai meninggalkan sholat Jumatnya gara-gara mencari rezeki untuk membayar zakat, ini jelas keliru. Karena ibadah Jumat itu hukumnya wajib lebih utama. Nah, oleh karena itu, seharusnya dia tetap melaksanakan sholat Jumat. Kemudian adapun kewajiban zakatnya, kalau seandainya pada saat itu dia tidak mampu, bukan termasuk orang yang mampu mengeluarkan zakat, maka dia tidak berdosa. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat miris sekali kalau seandainya ada orang Islam yang di bulan Ramadan ini tidak mampu membayar zakat. Karena Rasul SAW mengatakan, Ramadan adalah bulan yang memiliki kemuliaan, yang mana dengan kemuliaannya diantaranya ditambahkan rezekinya orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah dan Rasul, Allah akan menambahkan rezekinya. Dan bisa kita lihat di mana di bulan Ramadan semua orang bertambah rezekinya. Jadi kalau ada orang yang susah rezekinya di bulan Ramadan, ini adalah orang-orang yang seperti dikatakan Rasul SAW, yaitu orang-orang yang jauh dari Allah, sehingga jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa ada orang di bulan Ramadan yang kesulitan rezekinya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul menyampaikan bahwa bulan Ramadan yuzadu fihi rizqil mu'min, bulan di mana ditambahkan rezekinya orang-orang yang beriman. Kita bayangkan bahwasanya di luar Ramadan saja, orang yang beriman itu kalau dia menjalankan kewajibannya, jalankan perintah, menjauhi larangan Allah, Allah berikan dia rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Apalagi kalau seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW di bulan Ramadan, yang mana seluruh amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala balasannya, maka tentu dia akan mendapatkan kemudahan hidupnya, baik dari segi ekonominya, kesehatan, dan seluruh aspek daripada kehidupannya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah salah satu
kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan banyak daripada hamba-hambanya daripada belenggu api neraka. Oleh karena itu, kemudian datang zakat, kewajiban zakat untuk membersihkan diri kita, dan orang yang tidak mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan, maka seluruh ibadahnya di bulan Ramadan, puasanya dan segalanya tergantung di antara langit dan bumi. Adapun orang-orang yang lupa membayar zakat, kalau seandainya lupa itu dalam katakanlah sekali, itu dikatakan wajar dan dimaafkan. Akan tetapi kalau setiap tahun dia melupakan membayar zakat, atau dia lupa atau melupakan, maka itu adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena hukuman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya hukuman yang paling besar adalah seseorang dibuat Allah Subhanahu wa taala lupa kepada Allah, lupa kepada dirinya, lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya buat kita sekalian dan menambah semangat kita untuk menjalankan agama, khususnya di bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul musta'an wa ilahi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Bupati Nunukan Hajah Asmin Laura Hafid mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Humokor, Ketua Kadin Kabupaten Nunukan, mewakili seluruh anggota mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di bulan yang berkah ini, mari kita perkuat iman dan ketakwaan, serta mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif dan kolaboratif. Semoga kita semua dijauhkan dari segala godaan dan cobaan selama menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nunukan, Ajun Komisaris Besar Polisi Riki Hadianto SH SIK MH, beserta staf dan bayangkari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa, seraya menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Nunukan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letnan Kolonel Infanteri Albert Francesca Huta Galung, beserta seluruh staf jajaran dan Persit Kartika Chandra Kirana, Cabang 58 Kodim 0911 Nunukan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Memasuki bulan yang penuh berkah ini, saya mengajak untuk seluruh umat muslim yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, serta terus menerapkan protokol kesehatan karena kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Rahmaletpa, Ketua DPRD Nunukan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bersama-sama tingkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita di bulan yang penuh rahmat ini. Jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.